Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang aqidah dan tauhid. Pertemuan yang ketiga ini, apa syarat diterimanya amal ibadah kita? Apa syarat diterimanya amal ibadah kita? Karena tidak semua amalan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau namanya ittiba. Jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka amalan ibadah menjadi tertolak. Dalil dari dua syarat di atas disebutkan sekaligus dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Maksudnya adalah sesuai syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Nah, beliau menjelaskan yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling shawab. Shawab artinya sesuai dengan petunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan kembali, apabila amalan dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Jadi amalan baru diterima oleh Allah jika ikhlas dan shawab. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah. Amalan dikatakan shawab apabila sesuai tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.